Hari ini siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau siap, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah BEM Sikit dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bertatalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Ibadah ini milik-Mu dan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk meninggikan Yesus sama-sama katakan, amin. Siap untuk bergoyang bersama Tuhan Yesus? Yuk, sama-sama kita nyanyi. Ikutin gerakan kakak ya. Senyumnya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan, muter bersama-sama. Kaki, yuk. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan, muter lagi bersama-sama. Senyumnya mana? Yuk kita nyanyi buat Tuhan Yesus, harus semangat, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan, muter bersama-sama. Lagi kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan, muter bersama-sama. Yeay, suara-suara yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, yuk kita siapkan hati kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Siap untuk menyembah Tuhan Yesus adik-adik? Yuk diatur sikapnya, sikap berdoa yang serius untuk Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Biar kami mau terus untuk menyembah-Mu dan tetap setia. Seliriki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sikap berdoa. Iki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau terus setia dan tetap setia kepadamu Tuhan. Sebentar lagi adik-adik kami, adik-adik BMC Kids mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami, biarkan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa memahaminya, mengertinya, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Shalom adik-adik. Tadi kalian sudah menyaksikan bersama-sama tentang video Abraham. Nah, Abraham
adalah tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menanti janji Tuhan yang begitu lama. Pertama kali Abraham menerima janji Tuhan usianya 75 tahun. Sampai kemudian dia menerima janji Tuhan, melahirkan anaknya Ishak itu di usia 100 tahun. Bayangin, 25 tahun dia menunggu dan menanti dengan setia janji Tuhan. Gak ada kata-kata menyerah, gak ada kata-kata putus asa, dia terus menanti janji Tuhan. Dia terus menunggu dengan tekun, dengan tetap semangat, dia terus berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, tentu kalian punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita. Gak ada yang salah, semua cita-cita kalian, kalau kalian pengen yang baik, gak ada yang salah. Semuanya cita-cita itu bagus, semua harapan itu bagus, asal sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kalian perlukan sekarang hanya tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan. Percaya, pasti Tuhan Yesus jawab semua doa-doa kalian. Ayat kita hari ini ada di Roma 4 ayat 19 sampai 21. Ini menceritakan tentang Abraham. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Percaya adik-adik bahwa Allah kita bukan Allah yang selalu ingkar janji, tapi Allah yang selalu menepati janjinya. Yang kita butuhkan hanya cuma bertekun. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Nah, kalian hebat. Hari ini tadi sudah puji-pujian, sudah melihat firman Tuhan, lihat video tadi ya. Nah, sekarang Kak Elsa sama Wina mau membuat prakarya. Hari ini kita mau bikin hiasan dinding dari kertas buffalo. Terus ada apa lagi Kak bahannya? Origami. Kemudian ada kertas kado atau adik-adik boleh pakai kertas apa saja. Mungkin kertas majalah atau kertas koran. Nah, kemudian ada apa lagi Kak ini Kak? Penggaris. Selanjutnya ada double tip dan ada spidol. Oke, kita mau membuat hiasan ada ininya. Apa ini Kak namanya Kak? Bintang-bintang. Ya, ada bintang-bintangnya. Seperti Tuhan yang menjanjikan pada Abraham dan Sarah bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Kita mau bikin bintang-bintang. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah potong kertas yang bermotif ini panjang-panjang. Kayak saya contohkan ya. Nih, Wina mau. Ya, kayak tadi ya, disobek ya. Seperti ini adik-adik, ditunjukin yuk ke teman-teman yuk, panjangnya kayak gimana. Nah, seperti ini ya kira-kira. Mungkin lebarnya sekitar 1 cm adik-adik, atau kalau lebih sedikit enggak apa-apa. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah membentuk ini menjadi segi 5. Caranya gimana Kak Elsa? Caranya kita tekuk seperti mau diikat ujungnya. Kak Wina. Udah jadi tunjukin Kak, seperti ini ya. Kalau sudah, nah ini kita bisa tekuk. Ingat ya adik-adik, warnanya kalau bisa harus di luar. Biar nanti bintangnya kita ini bisa warna-warni. Kita tekuk ke segala sisi, ini ada 5 sisi ya. Kak, ke arah mana? Bebas ke arah mana saja. Yang penting mengikuti sisi-sisinya. Terus sampai mau habis, sisakan sedikit. Mungkin seperti ini. Yuk, semangat Kak Wina. Lipat terus. Kalau sudah, nanti sisanya ini kita masukkan ke sela-selanya, diselipkan. Sampai rapat ya adik-adik. Jadi, ada segi 5. Tapi jangan ditekan ya tengahnya ya. Kita tekan ujung-ujungnya, jari-jarinya adik-adik di ujung-ujungnya. Seret. Agar dia membentuk bintang.
Tara, jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, Kak Elsa bikin satu lagi ya. Pelan-pelan tidak apa-apa ya adik-adik, harus rapi. Kalau sudah, kertas yang bermotif kita taruh di luar. Nah, kita tekuk ke segala arah. Nah, kalau sudah sisa, ujungnya sisa sedikit, kita selipkan ke sela-selanya. Oke, kemudian kita tekan ujung-ujungnya. Sret. 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 Jadi bintang. Ye, Kak Wina bisa, tinggal ujung-ujungnya nih. Ujung-ujungnya ditekan. Kak Elsa dan Kak Wina sudah punya bintang-bintang. Kemudian kertas buffalo. Nah, dan kertas origami yang katanya Kak Wina tadi, kita tempelkan ya kertas origaminya di atas kertas buffalo. Tempelkan pakai double tape, Kak. Kita tempelin ya, seperti ini. Kemudian tunjukin Kak, yang sudah ditempel. Sudah ditempel. Nah, kemudian nanti bintang-bintangnya bisa kalian tempelkan di pinggir-pinggirnya. Bebas kalian mau model kayak gimana. Mungkin mau seperti ini, atau mau bentuk hati, atau mau kotak, boleh. Yuk Kak Wina, ditempelkan bintang-bintangnya. Kalau sudah jadi, bintang-bintangnya sudah ditempel, kita bisa tuliskan ayat favorit kita di sini. Kita sekarang tulis ya Kak ya. Ini spidolnya. Kalau Kak Wina suka ayat mana? Adik-adik boleh ayat favorit dari mana saja ya. Nanti sekalian buka Alkitabnya, kalian tulis ayat favorit kalian. Oke, kita tunjukin ke teman-teman di rumah. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Wah, punyanya Kak Wina bagus ya, warna merah muda kayak bajunya. Ini rasa warna coklat. Ini nanti bisa kalian tempelkan di dinding atau di cermin atau di dekat tempat tidur kalian. Nanti kalian bisa semangat nih lihat, wah ada ayat favorit gitu. Bagus gak Kak? Bagus, Kak. Bagus. Kita harus ajak teman-teman ya, teman-teman di rumah jangan lupa bikin ya. Kalau kalian sudah bikin, nanti boleh difoto, kemudian dikirimkan ke grup WA BMC Kids. Atau kalian bisa upload foto ke Instagram dan tag ke IG Instagram BMC Kids. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di hari Minggu yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, kami tidak kekurangan suatu apapun, bahkan kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena cinta dan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami hari Minggu ini, biarlah ibadah kami hari ini bisa membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Boleh mengajarkan kepada kami ketekunan Bapa, seperti tokoh Sarah dan Abraham Tuhan yang tekun menantikan janji Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang tekun Tuhan, yang mau beriman kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan adik-adik sekolah minggu BMC Kids ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur dengan hati yang bersukacita. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.